Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Fauzi. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang prototipe dalam pembelajaran rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja. Prototipe adalah proses perancang sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan Anda kerjakan nantinya. Jika Anda memakai metode prototipe, para pengembang dan pelanggan akan saling berinteraksi sampai hasil yang terbaik keluar. Anda harus tahu kunci dari prototipe adalah prosesnya secara lancar yang sesuai kebutuhan dengan sebagian adanya perangkat lunak yang direkayasa bersama kualitasnya. Selain itu, ada langkah membuat prototipe meliputi permintaan. Ini didasari oleh pelanggan. Bisa membangun sistem prototipe untuk kebutuhan awal, memberikan kebebasan dalam penggunaan prototipe, melakukan implementasi perubahan yang disarankan, membiarkan pelanggan mencoba lalu menerapkan perubahan sampai puas. Pelanggan pun dapat melakukan perancangan sistem akhir, di mana pengembang dan pelanggan sudah setuju dengan prototipe tersebut. Ada beberapa alasan mengapa Anda perlu melakukan pembuatan prototipe dan memperluas pemikiran dalam perancangan. Di antaranya, anggota tim bisa berkomunikasi dengan lebih baik, mempunyai dukungan pengembang dalam memilih rancangan cadangan, Anda mempunyai ide baru lalu diterapkan, melakukan evaluasi dalam perancangan prototipe. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian prototipe. Yang pertama, di sini ada keuntungan dari prototipe memiliki 9 keuntungan. Yang pertama, pelanggan mengetahui apa yang diperlukan sekaligus diharapkan. Yang kedua, mempunyai penentuan kebutuhan yang lebih mudah. Yang ketiga, singkat waktu. Yang keempat, para pengembang mendapatkan masukan dari pelanggan saat melakukan prototipe. Yang kelima, setelah proyek selesai, Anda sebagai pengembang menjadi langganan. Yang keenam, mendapatkan bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya pengembangan. Yang ketujuh, mendapatkan tingkatan kepuasan dari pelanggan lama maupun baru. Yang kedelapan, para pengembang menjadi lebih cepat mengenai perangkat yang diperlukan masa mendatang. Yang kesembilan, mempersingkat waktu pengembangan. Lanjut pada kekurangan dari prototipe, ada 3, yaitu yang pertama, dapat mengesampingkan alternatif dari pemecahan masalah. Yang kedua, tidak selamanya prototipe yang sudah dibuat dapat disesuaikan dengan mudah. Yang ketiga, dalam pemrosesan analisis dan perancangan yang singkat. Contoh dari prototipe ialah yang pertama, yaitu paper prototype. Prototipe kertas ini sangat efektif dalam menyampaikan ide umum kepada para pelanggan mengenai segala kepentingan dan mengenai tim pengembang di awal proses prototipe tersebut. Masalahnya adalah berkurangnya penyempurnaan tergantung permintaan pelanggan dan kapasitas sangat terbatas. Paper prototype ini sangat sederhana sehingga tidak ada ketentuan mutlak. Yang kedua ialah low fidelity prototype. Dalam low fidelity prototype, user menggunakan ini sebagai interaksi dengan orang yang bertanggung jawab dalam membuat gambar lalu memilih sistem filenya sehingga hasilnya sesuai keinginan klien. Selain itu, terdapat beberapa kendala, yaitu di bagian sistem visual yang tidak bisa dipresentasikan dalam penggambaran elemen visual tersebut sehingga akan terasa kurang. Lanjut pada yang ketiganya ialah high fidelity prototype. Dari kedua contoh sebelumnya, high fidelity prototype sangat berbeda dan mempunyai upaya dari awal, memanfaatkan di masa yang akan mendatang serta menghasilkan ciptaan yang lebih baik. Sangat efisien dalam pengembangan dikarenakan tim bisa menyalin sekaligus menempel nilainya. Adanya desain yang berbasis JavaScript dengan penjelasan CSS dan prosesnya sangat cepat. Di antaranya ialah ICT Learning, itu prototipe barang dan jasa, lalu modul prototipe barang dan jasa, yaitu selanjutnya materi produk kewirausahaan atau prototipe barang dan jasa. Lanjut pada RRP kurikulum 2013 prototipe barang dan jasa, lanjut desain dari produk dan pemilihan proses diagromik atau prototipe barang dan jasa. Selanjutnya ialah metode dan tahapan prototipe. Metode prototipe ini harus Anda ketahui juga. Sebelum ke tahap selanjutnya, Anda memahami dulu pengertian prototipe di metodenya.
Metode prototipe adalah metode dari pengembangan cepat, sekaligus pengujian sebuah model dengan proses yang berulang-ulang dengan baik bisa mengatasi suatu permasalahan yang salah paham antara Anda sebagai pengembang dan pelanggan dengan konsep working model. Dalam konsep ini menimbulkan ciri yang khas dari pengembangan. User dan pelanggan dalam prototipe tersebut. Dari proses awal, pengembangan sampai akhir, dalam metode prototipe ada tahap-tahapan sebagai pendukungnya. Tahap-tahapan apa sajakah itu? Tahap-tahapan dari metode prototipe yaitu: yang pertama, melakukan pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, proses pembangunan prototipe. Yang ketiga, melakukan proses evaluasi dalam prototipe. Yang keempat, membuat kode sistem ke dalam prototipe. Yang kelima, ada pengujian sistem di prototipe. Yang keenam, melakukan evaluasi sistemnya setelah pengujian. Yang ketujuh, penggunaan sistem prototipe kepada pelanggan akan berfungsi sebagai mestinya. Lanjut pada kelebihan dari metode prototipe. Yang pertama ialah melakukan penerapan mudah dikarenakan sudah diharapkan saat sebelumnya pelanggan melihat gambaran awal dari prototipe tersebut. Yang kedua, mempunyai pelanggan yang aktif dalam melakukan sistem pengembangan. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Yang keempat, mempunyai kehematan waktu dalam sistem pengembangan prototipe. Yang kelima, para pengembang mempunyai bekerja secara baik agar bisa menentukan kebutuhan dari pelanggan. Lanjut pada kekurangan dari metode prototipe. Ialah yang pertama, hubungan dari pelanggan dengan komputer tidak bisa digambarkan teknik perancangan yang baik saat melihat awal prototipe. Yang kedua, para pelanggan tidak bisa melihat perangkat lunak dengan keseluruhan kualitas perangkat lunak sekaligus tidak memikirkan pemeliharaannya dalam waktu yang panjang. Yang ketiga, beberapa pengembang ingin kerjanya cepat dari keinginan pelanggan sehingga menerapkan algoritma dan bahasa pemrograman paling sederhana. Lanjut pada selanjutnya yaitu ada jenis prototipe. Secara umum, metode prototipe dapat dibedakan berdasarkan apakah mereka vertikal atau horizontal. Pertama ialah prototipe horizontal, berfokus pada area spesifik perangkat lunak aplikasi, misalnya antarmuka pengguna. Tidak ada referensi ke fungsi teknis dari keseluruhan sistem dari implementasinya. Tujuannya adalah untuk membawa pengguna atau klien berhubungan dengan GUI dan menerima umpan balik awal. Selanjutnya adalah prototipe vertikal, mengambil area khusus dari perangkat lunak dan menunjukkan interaksi dengan komponen lain dari sistem. Antarmuka pengguna sudah dipetakan di sini bersama dengan manajemen data dan bagian lain dari sistem. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fungsionalitas yang kompleks dan untuk memeriksa bagian-bagian perangkat lunak oleh pengguna. Selain itu, pendekatan prototipe dapat dipisahkan oleh tujuan aplikasi. Yang pertama ialah prototipe eksploratif. Profil persyaratan suatu perangkat lunak diperjelas selangkah demi selangkah dengan membuat prototipe secara interaktif dan cepat. Dalam lingkungan pengujian, fungsionalitas kemudian disempurnakan untuk menilai apakah perangkat lunak menyelesaikan masalah yang diasumsikan dan mencakup kebutuhan pengguna. Dalam konteks ini, demonstran, pembuatan prototipe cepat dan kertas juga disebutkan. Demonstran digunakan dalam akuisisi dan fase awal proyek untuk mengklarifikasi dan mengomunikasikan persyaratan dan masalah abstrak selama pengembangan. Selanjutnya ada prototipe eksperimental. Sebuah desain dibuat dengan fungsi dasar dan diperiksa sehubungan dengan kelayakannya. Temuan percobaan atau tes ini dimasukkan ke dalam produk yang sebenarnya. Sampel laboratorium prototipe yang dibuang sering disebut di sini. Pola-pola ini harus membantu menjawab pertanyaan teknis dan untuk dapat memeriksa kelayakan proyek seperti itu. Lanjut pada selanjutnya, prototipe evolusi. Perangkat lunak ini dibuat secara berturut-turut pada setiap tahap pengembangan. Putaran umpan balik dengan pengguna. Pengembang dan klien memastikan bahwa produk akhir memenuhi profil persyaratan. Biasanya,
versi perangkat lunak selalu dapat dieksekusi. Ini juga disebut sebagai sistem percontohan. Mereka sudah mengandung sejumlah besar fungsi yang dimaksudkan dan dapat diperiksa dengan cepat oleh pengguna. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai prototype dari pembelajaran rekayasa perangkat lunak. Terkurang terlebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri